saya akan membuat video tentang perlengkapan alat kerja untuk pekerjaan di bidang saya, atau tobi ataupun scaffolding. Bahasa umumnya scaffolding ya gitu kan, pembuat perancah ataupun pembongkar perancah kayak gitu. Tapi kalau di Jepang biasanya disebut asibayasang ataupun tobi. Mari kita lihat apa aja perlengkapan yang diperlukan untuk bekerja di tobi. Cheers. Oke, inilah alat-alat kerja saya yang biasa saya bawa ke tempat kerja ataupun biasa disebut dengan genba. Apa aja yang ada di dalam sini? Mari kita lihat selanjutnya. Oke. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan yang biasa dipakai ya yang ini. Oke. Yang ini itu mari kita bahas satu persatu biar teman-teman yang di rumah yang belum berangkat ke Jepang, yang kebetulan mungkin dapat jobnya sama seperti saya, biar lebih tahu alat-alat apa aja yang biasa digunakan di tempat kerja teman-teman. Ya walaupun mungkin di tempat kerja masing-masing tempat itu berbeda, tapi setidaknya inilah di tempat saya ya mungkin saya rasa 70%, 80%, 90% sama kayaknya. Oke, yang pertama itu adalah yang paling vital untuk keamanan kepala kita adalah helm atau herumeto. Standarnya sih harus ada ininya, harus ada kaca. Jadi ketika kita bekerja di tempat yang ada debu atau inilah bisa jadi pengaman. Standar Jepang. Nanti kita coba pakai di akhirnya. Oke, selanjutnya adalah ini ya. Ini adalah angzengtai. Jadi ini fungsinya bila kita bekerja di tempat yang tinggi, ini tuh nanti harus kita kaitkan di besi ataupun kaitan yang sekiranya kuat. Kalau kita terpeleset itu kita tidak langsung jatuh. Nah, inilah anti penahannya, inilah nyawa kita. Jadi ini juga harus selalu dicek apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Oke. Dan yang utama kalau nggak ada ini kita nggak bisa kerja adalah koshidogu. Koshidogu ini adalah bisa dibilang tempat atau rumahnya alat-alat kerja kita. Ini ada koshibukuro, kantong. Kadang kalau misalkan terakhir itu finishing, biasanya kalau di kopa itu harus di paku. Biasanya di sini isi paku. Terus ya dan lain-lainnya. Ini biasanya satu paket dengan angzengtai. Ini saya copot supaya bisa dilihat secara jelas. Kalau kita dipasang nanti ribet, nggak bisa. Ini mudah kok, tinggal putar. Nah ini kan tinggal diputar. Sebenarnya ada beberapa jenis asiba ataupun jairio yang bisa digunakan untuk membuat peranca. Nah, yang di saya ini seringnya membuat dengan tangkang paipu atau dengan pipa besi panjang itu. Jadi pipa besi itu buat nyambungnya kita menggunakan kuranpu. Kita belum bisa jelasin apa itu kuranpu, nanti kalau ada lain waktu kita jelasin, tapi kita fokus ke alat-alatnya dulu. Yang pertama ada ini, namanya impacto. Biasa disebut impact gitu aja cepetnya. Ini ya, di depan ini adalah nanti bergerak muter buat ngencengin ataupun ngendorin. Oh, ini masih kuat karena baru saya cas, dan ini baru juga karena kemarin punya saya itu rusak, kebakar ininya, dinamonya, karena mungkin udah sering kehujanan dan saya makainya terlalu semangat, panas, kebakar. Kalau impacto ini buat tempat yang longgar-longgar ataupun tempat yang bisa digunakan ini, ya alangkah baiknya gunakan ini karena bisa cepat muternya. Selanjutnya namanya ini raseto atau gacha. Jadi ini ada ukurannya 17 sama 21. Yang kecil ini kan 17, ukuran 17 inci sama 21 inci. Jadi biasanya di asiba itu baut yang biasa digunakan ini ya ukuran ini. Jadi ini ada gacha atau raseto. Banyak sih namanya, tapi
biasa digunakannya gacha atau Rasito ya. Oke, sisi kanan itu saya biasanya seperti ini. Kenapa ini saya kaitannya saya balik, karena kalau di tempat yang sempit sering impact ini jatuh karena ini gampang terbuka. Jadi saya balik, saya inisiatif untuk membalik ini supaya nggak gampang jatuh, karena bahaya kalau sampai jatuh ini rusak, mahal bro. Nah ini Rasito tempatnya di sini, masukin. Oke, karena saya menggunakan tangan kanan untuk bekerja, jadi yang biasa saya gunakan untuk memutar balikan fakta, bukan untuk memutar baut, itu di kanan. Yang kita langsung ke yang ke kiri. Ke kiri itu kita biasanya juga selain menggunakan paipu atau pipa ya sama aja, ini sitsi apa namanya, penting ya, jadi nggak bisa ditinggalin, namanya seto. Kalau di Asiba itu seto, kalau biasanya hangma ada sih di situ yang hangma yang biasa, cuman kalau di Asiba itu menggunakannya ini namanya seto. Berat berapa ini, 0,9 kilo. Oke, selanjutnya adalah ini bangseng kata. Jadi di Asiba itu talinya itu menggunakan bangseng atau kawat. Kawat itu di Jepang disebut namanya bangseng. Jadi ukurannya ada ishu, nishu, hangshu, seperti itulah pokoknya. Selanjutnya ada ini namanya apa, suiheki. Ini fungsinya untuk mengukur, bukan mengukur ya, tapi untuk meluruskan supaya ini ada untuk vertikal dan horizontalnya itu pakai ini ya. Untuk dalam Asiba itu harus benar-benar lurus. Kalau dia vertikalnya miring, nanti selanjutnya juga miring. Horizontalnya miring juga, nanti bangunan yang selanjutnya juga miring. Jadi ini juga tidak kalah penting. Dan yang selanjutnya adalah scare ataupun meteran di Indonesia. Biasa disebutnya meteran. Kalau di sini disebutnya scare atau scary. Nah ini, dan standarnya untuk Asiba Yasang itu depan ada, belakang juga ada, karena untuk memudahkan kita dalam pengukuran. Standarnya harus seperti ini ya, dan mahal juga ini. Oke, setelah tahu nama-namanya kita masukin ke tempatnya seperti ini. Maaf, tangan satu di sini. Ini harusnya juga ada ini namanya raka yujo, jadi buat pengaman kalau jatuh alat-alatnya yang kecil. Cuma punya saya patah. Kurang lebih seperti itu. Itulah yang nempel di tempat ini. Oke, kalau itu adalah alat-alat kerja yang biasa kita gunakan di tempat kerja yang nempel di badan. Kalau ini yang nempel di kaki itu ini anzengutsu atau ya safety shoes, sepatu pengaman. Di ujungnya ini dia besi. Jadi kalau kita kejatuhan benda keras, besi atau apa, kaki kita aman. Dan selanjutnya ini sebenarnya kapa ataupun mantel, tapi nggak usah dibuka aja, udah rapi. Intinya ini mantel, karena kita kerja itu hujan pun tetap kerja. Kalau sekiranya masih memungkinkan untuk bekerja pas hujan pun masih digunakan. Yang kedua, yang selanjutnya nggak tahu nomornya berapa, ini ada namanya Fuchofuku. Jadi inilah jaket kipas. Di musim panas ini sangat membantu sekali bagi para pekerja, karena di Jepang itu kalau musim panas itu sampai 38 derajat Celcius, 40 derajat Celcius. Dan kerja orang Jepang itu lebih cepat setahu saya daripada orang Indonesia. Gerusa-gerusu kalau orang Jepang. Gampang berkeringat. Nah, pakai ini jadi sejuk. Terus ini sepatu boot ataupun pertama saya dikasih tahunya namanya sih gomu tabi. Ya ininya gomu itu kan karet. Nah
intinya sepatu karet lah ya, biar nggak basah kaki kita, biar nggak biar nggak basah, nggak gatel-gatel nanti kaki kita. Nggak kalah penting juga ini, tadi kan masih dalam box, ini adalah boxnya punyanya Impact tuh. Nah jadi kalau dibuka seperti ini, di sini juga biasanya saya taruh itu soket-soket cadangan kalau diperlukan. Ada Bito juga, Bito itu penghubung antara soket ke Impact tuh. Dan ini adalah chargernya, jadi kalau misalkan baterainya habis bisa di charge ulang. Ini cadangannya, jadi biasanya dalam satu set Impact itu ada dua baterai, jadi kalau satu habis satu di charge, nanti gunain yang satu lagi buat kerja. Jadi kita bisa tetap kerja walaupun baterai satu masih di charge. Dan selanjutnya adalah ini, sebenarnya alat-alat tambahan, nggak terlalu sering digunakan, tetapi kalau kita kerja itu ini wajib dibawa karena siapa tahu dibutuhkan, ya ini digunakan. Ada apa ini namanya, com baru kecil, com baru raseto cadangan. Kalau yang itu jatuh hilang, ini buat nyongkelin paku. Ini juga sama, yang penting bawa aja lah. Kalau misalnya ditanya ada alatnya, ada, ambil ya. Kemudian nggak kalah penting, ini adalah sarung tangan ini kenapa saya sediakan dua, karena ini di waktu normal, di yang cuaca panas kita gunain ini, karena kalau menggunakan ini terlalu tipis, karena kita kerjanya kan megang besi, nangkepin besi, bawa besi. Nah ini lebih aman. Kalau buat ngelas juga masih bisa, ini kalau buat ngelas masih agak tebel dipakai. Ini biasanya satu hari, kalau pas kerjanya ngebut udah rusak nggak bisa dipakai. Ini juga kalau ini digunain di musim hujan, karena kalau air kan nggak mungkin kita pakai ini kan, nanti susah ya, lebih gampang pakai inilah kalau pas hujan, jadi airnya tetap ngalir aja, nggak nampung di tangan kita, nggak berat. Oke, terima kasih. Oh ya, biasanya untuk sebelum saya memakai helm, saya memakai ini dulu di kepala supaya rambut saya itu nggak terjepit sama dalamnya helm ini. Karena seringkali kalau saya nggak pakai ini, saya biasanya rambut saya nyelip di pojok-pojokan sini, sakit.
lupa dari buku-bukunya kepakai mikro ya. Ini cuma kalau langsung tadi udah kepasang tinggal ini aja, masukin sini, tarik kayak jaket biasa, terus kayak ini. Nah, di sini tuh ada tombol. Nah, di sini ada tombol. Ini buat ngatur kecepatan. Pencet sekitar 3 detik, dia nyala, nyala. Nah, ini dua kipas ini sejuk. Jadi nanti anginnya keluar dari sini. Ya seger-seger gimana nih kalau panas. Walaupun kalau kelamaan juga masuk angin. Dan ini bisa disetting ya. Ada tombol sini. Kalau tadi pas pertama nyala dia paling kenceng. Kalau dipencet gini kecepatannya agak berturun. Pencet lagi gini kecepatannya paling rendah. Kalau mau matiin tinggal pencet agak lama 3 detikan, udah mati selesai. Ya ini sangat membantu sekali di musim panas kalau kerja di Jepang. Ya kerja di mana pun kalau di musim panas, kalau pas panas pakai ini lebih baik biar kita nggak sakit, suhu badan kita tetap terjaga lah ya dengan ini kan. Oke, terima kasih.